Menurut kamu orang-orang yang keluarin berita-berita ini tentang kamu nggak bagus dan lain sebagainya itu apakah juga mungkin teman-teman deket kamu? Saya nggak bisa bilang ya, cuman Kamu pernah itu nggak sih tertarik masuk politik? dari dulu sebenarnya iya, jujur ya, dari dulu sebenarnya iya. Cuman takut. Takut apanya? Cuman ada Sudah nggak usah tanya tamu kita hari ini yang sangat spesial yaitu adalah Baim Wong. Langsung aja Baim. Nah ini dia ada super special. Langsung gitu aja deh. Alright Baim. Yes. Kamu kan seorang yang terkenal sebagai YouTuber betulnya ya. Yes. Artis juga, bintang film dan lain sebagainya. Tetapi sekarang kan lebih terkenal sebagai seorang businessman. Amin. Oke. Amin. Kok amin bener kan? Ya, oke. Apakah kamu masuk bisnis ini karena memang dari dulu tuh pengen jadi seorang businessman atau kamu merasa wah dengan umur, dengan effort yang kamu harus keluarkan itu memang masa depannya harus di bisnis, bukannya di bintang depannya layar lagi. umur sih sebenarnya. Saya balik lagi kalau misalkan kita ke hidup kita ya, saya tuh perpindahannya dari sinetron ke film itu saya ingat banget umur 33 ya. Ingat banget waktu itu pas lagi zamannya Nikita Willy. Kita harus sudah was-was. Dalam arti ini bentar lagi kita sih ya nggak akan ada. Saya pindah ke film. Nah di umur saya 35-37 itu saya nggak bisa bayar KPR sebenarnya. Saya nggak bisa pindah di satu PH. Saya selalu di satu PH itu. Saya keluar ya, saya bilang, karena harus ada yang saya bayar. Dia bilang, kan orang tua kamu, saya nggak pernah minta duit dari orang tua, saya bilang. Saya ini ya, dengan berbagai cerita ya akhirnya saya keluar di situ. Titik terendah saya itu 2018. Oke. Saya nggak bisa baca KPR, orang-orang nggak tahu. Di situ saya berpindah dari sebenarnya nggak saya masih sinetron waktu itu, saya sinetron lagi, saya salah pilih sebenarnya. Ada dua sinetron, saya kan kalau kita pemain sinetron maunya pilih yang panjang, saya pilih yang pendek. Tapi balik lagi, kita nggak boleh marah dengan semua apa yang terjadi karena itu keputusannya. Ya saya nggak tahu mau ngapain. Saya ngapain ya sekarang ya? Ya saya bikin YouTube. Di tahun 2018 ya? Jadi buat saya, kalau saya bikin yang panjang, saya nggak pernah bikin YouTube. Tapi satu hal lagi, itu perpindahan yang sangat pas. Karena saya di saat itu 38-37. Oke. Nah ketika sekarang, saya harus meng-create pekerjaan. Oke. Saya harus menjadi produser. Oke. Saya nggak bisa nunggu director atau produser calling saya. Karena saya sudah punya keluarga. Itu sih sebenarnya. Itu aja. Ketika masuk ke YouTube itu satu hal baru buat kamu pastinya kan? Yes. Kamu nggak pernah tahu YouTube dan lain sebagainya. Gimana kamu belajarin, YouTube-nya harus kayak gini, atau emang cuma yaudah coba aja deh semuanya gitu? Belajar sih. Belajar, dari mana belajarnya? Untungnya kan kita sekarang sudah ada digital itu ya, YouTube itu digital ya. Kita lihat luar lah. Apalagi lihat luar yang paling hebat siapa. Saya harus ada setiap apa yang saya gelutin pasti saya harus ada satu bayangan di saya di atas. Yang itu harus paling atas. Oke. Nggak pernah saya coba-coba, cuma coba-coba doang. Nah, pengen jadi di atas. Di atas itu. Nah itu siapa pas kamu mulai YouTube itu, kamu di Amerika atau di luar negeri itu lihatnya Mr. siapa? Beast. Mr. Beast. Pas zaman itu udah Mr. Beast juga. Saya ngeliat dia, saya ngeliat yang di Indonesia itu yang family itu Raffi kebetulan. Karena dia ngajak saya. Dia bilang import itu penting. Dia makanya saya nggak pernah lupa itu, karena dia yang bikin saya seperti ini juga. Oke. Hari ini saya agak maju dikit ya. Di luar cerita kamu, banyak anak muda sekarang YouTuber, TikToker dan lain sebagainya pasti ingat Mr. Beast lah, ya paling populer dia kan. Dan Mr. Beast satu terkenal adalah masalah giveaway-nya dia kan, suka yang heboh-heboh. Nah kemarin ada satu kritikan bahwa ada satu YouTuber itu sama temannya. Dia juga bikin, saya mau jadi YouTuber, saya mau jadi Mr. Beast Indonesia, jadi kasih uang, gini. Tapi menuai kritikan. Nah, kamu gimana pandangan kamu tentang hal ini? Pandangan orang itu sangat penting ketika kita tahu pola pikir seseorang ya. Sama seperti gini aja, saya di mana? Di online sekarang. Ada satu pertanyaan saya, Imko lu sekarang di TikTok ngapain? Yang lo lihat apa gue? Coba gue tanya balik, yang lo lihat apa? Jual panci. Nah, itu salah. Itu sudah ketahuan pola pikir lo seperti apa. Saya membangun sebuah toko. Itu sudah sangat beda. Buat saya itu kecil dan gede. Sama seperti kita ngeliat Willy Salim. Dan ada negara... Tadi saya nggak sebut namanya. Oh, udahlah, iya. nggak apa-apa lah. Kami sebut bukan saya lo ya. Sama udah pada tahu juga. Iya, oke. Ya, gimana? Sama seperti Willy Salim.
Ada negatif, ada positif. Saya selalu mau jadi yang positif pastinya. Saya nggak mau negatif. Sama satu hal lagi ya, kecil dan besar. Besar ya, dia mau jadi besar. Caranya mungkin salah. Itu doang. Karena penduduk di sini ya agak sensitif dengan apapun itu. Makanya saya sekarang kalau berucap atau nggak apa, apalagi kita public figure ya, harus 10 kali 20 kali mikir. Takutnya kepleset, jadi blunder. Nah, boleh jujur kan ya, memang kamu ada berapa kali tanda kutip blunder di YouTube kan, bikin konten dan lain sebagainya. Kamu ketika hal tersebut terjadi, buat tahu nih, kamu mikirin bener-bener nggak sih bahwa terjadi hal demikian, atau memang sengaja biar ada ya heboh lah, viral dan lain sebagainya? Sangat mikirkan, nggak mungkin nggak. Loh, tapi kok bisa tetap terjadi? Kita itu ada semua videonya. Takutnya ini dibilang ini, buat rolling terus saya bilang. Anggap aja ini yang polisi lah ya. Itu kita udah bikin di video itu. Cuman kata orang itu kita nggak tahu di mana. Sama satu hal lagi, tidak pernah saya menamakan itu. Ya orang yang itu kan prank polisi kita itu teman sekolah saya sudah ke sana tiap saat. Itu kepala polisinya ada teman SMA saya. Saya berkali-kali ke sana. Kita lagi nyari di tengah jalan nggak ada, kita ke situ aja yuk. Jadi tidak ada yang merencanakan polisi kita itu ini, nggak ada. Dan pernyataan itu tidak ada dari orang-orang sebelumnya yang mengeluarkan statement. Statement itu ada langsung. Yang saya pun telepon orangnya. Gue ada salah apa ya sama lu? Gue bilang. Kan bisa nanya, gue bilang. Karena nggak sebenarnya kayak begitu. Tapi semua itu sudah terlalu lebar. Dan ini semuanya berulang. Yang paling parah itu ya. Sebelum-sebelumnya pun sama. Nanya juga, kok kan nanya? Kan ada nomornya. Sedangkan kita kan bukan temennya, saya bilang. Cuman di situ saya tidak pernah dendam. Saya selalu membalikkan semuanya ke positif. Cara menegur orang itu beda-beda. Karena kalau kita terlalu kayak begitu, kelar lah kita. Kita kalah sama kayak begituan. Saya harus up hidup saya. Saya nggak mau kalah sama begituan. Gimana caranya saya nge-twist sama semuanya. Jadi apa pelajaran terbesar kamu pelajari dari hal tersebut? Hati-hati. Sama semua orang? Kebanyakan mau kita gagal daripada berhasil. Itu dia. Yang bisa nguatin diri kita cuma diri kita sendiri. Itu harus tahu orang-orang. Even orang-orang terdekat kita. Jadi kekuatan semuanya ada di badan kita. Sekarang balik ke karya tadi journey kamu ya. Kamu bilang YouTube. Terus kamu lihat YouTube juga mulai menurun, tapi kenapa? Pindah ke bikin production house lah, dan juga masuk TikTok Shop. Kenapa tiba-tiba ada perubahan tersebut? Perubahannya bukan dari saya, dari YouTube-nya. Maksudnya? Perubahan itu ada jelas dari YouTube-nya. Family apa segala memang ada penurunan. Kita lihat yang hype-nya adalah di podcast. Cuman saya melihat dia berubahnya kemana. Ternyata berubahnya ke TikTok. Saya waktu itu belum punya TikTok kebetulan. Saya bukan berubah pas waktu YouTube sudah ya kita anggap seperti sekarang ya. Kita nggak mau anggap turun dan naik. Saya nggak mau. Berubah seperti sekarang. Saya waktu itu pas lagi ngelihat yang terkaya di dunia, TikTok ada di nomor berapa. Saya langsung bikin TikTok dan saya pelajarin. Nggak lama setelah itu, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, ya anak-anak kecil di jalan udah nggak lihat YouTube. Dia ngeliatnya TikTok. Perubahan itu cepat banget. Sangat cepat. Bahkan pemain YouTube pun, saya nggak bisa sebut namanya, hampir semuanya mengeluh hal yang sama. Balik lagi bukan karena YouTube-nya, tapi memang perubahan itu. Mereka sudah mencoba dari short segala semuanya. Tapi perubahan itu untungnya dampak di saya positif. Saya nge-twist di saat yang tepat, tapi dengan visi yang tepat juga. Bukan ngikut-ngikut orang. Visi saya jelas, saya bangun toko, ingin bantu orang, sama saya mau bikin barang apa ya di sini ya. Itu dia. Jadi buat saya menyenangkan. Kamu senang? Kamu belajar sendiri semuanya juga? Banget. Kamu lihat siapa kalau di masalah TikTok itu kan belajar dari siapa dari luar negerinya? Ada Saya pertama itu langsung ke namanya, yang kalau nonton orangnya saya ke Kochun. Kochun itu dia 3C, dia handphone. Saya sebenarnya sebelum ini saya ke Alice Norin dulu. Dia yang sudah lama di sana. Dan dia ada di peringkat yang bagus. Alice waktunya kurang banyak. Akhirnya saya Kochun, saya belum mulai itu. Saya pengen tahu dulu, apa sih? Kenapa sih? Berapa sih yang didapat? Mau bagaimana sih ke depannya? Gua harus start dari mana? Tim berapa orang? Saya pelajarin semuanya sebelum saya start live.
Saya start live, ya dari omset cuman berapa? 1, berapa, 2 jam, capek juga ngomong-ngomong 2 jam, 1,2 juta nih. 1,2 juta awalnya. Iya, capek juga nih kalau bilang, 4 jam nih. Hari kedua berapa tuh, 7 juta, lumayan nih kalau bilang. Hari ketiga mulai 20, hari keempat, kelima, saya waktu itu, saya nggak bisa sebut angkanya, cuman gede banget. Boleh lah, boleh sebut lah. Saya sentuh 1 miliar. Less than 1 week. Dari. Mereka tuh ikutin kamu karena buying wong ya berarti dong, bukan produknya dong. No, produknya. Jadi gini, TikTok itu menyenangkannya, TikTok itu bukannya TikToknya. Kita bicara itu adalah beli online. Sama seperti kita di e-commerce yang lain. Cuman saya pembeli online. Cuman harus kita percaya tokonya apa. Sorry ya, barang yang murah, barang yang bagus, original. Dan mereka di saya kemungkinan dia trust sama saya. Karena saya selalu bilang garansinya itu double. Tapi di video ya barangnya gue di depan sini, nggak mungkin gue bohongin lu. Dan harganya murah juga. Paling insya Allah yang murah. Jadi komponen itu gabung, ya akhirnya mereka beli di saya semuanya. Bukan dari istilahnya saya, lebih ke online-nya ada muka saya, ada apa-apa gue hajar lo, kayak begitu aja istilahnya, kasarannya. Berarti ada muka kamu dong, BKJ jaminannya lebih menguatkan dong. Lebih, tapi bukan karena saya berhubungan dengan kepercayaan mereka. Tapi Mbak Im, saya pernah belajarin masalah TikTok ini. Kan katanya juga cara ngomongnya kan penting. Komunikasinya. Kayak kamu kan sebagai seorang yang sudah dilatih dalam komunikasi. Pasti ada efeknya dong, seorang Mbak Im ngomong sama seorang saya ngomong gitu dong. Pasti dong. Pasti. Memang ada caranya. Bahkan, ya saya nggak bisa sebut orangnya, mereka juga datang ke saya untuk gimana sih, Im? Mungkin bakat-bakatan kali ya. Bakat-bakatan dalam arti cara bicara host, jualan barang, sama kita acting itu 3 sesuatu hal yang beda. Atau enggak menjadi seorang leader, berbeda juga ngomongnya. Tidak bisa kita ngomong seperti kita ini. Itu different level yang saya bilang nggak bisa disamain. Dan saya untungnya sudah di semuanya. Even saya ngomong di semua banyak orang aja, kita beda cara tekniknya. Bener nggak? Pasti udah pernah juga beda. Cara saya ngambil dia untuk mendengarkan ke saya, sama saya ada di kamera seperti ini. Buat saya technically beda banget. Kamu sekarang udah TikTok tuh udah berapa tahun? Belum lama ya? Baru 1, nggak sampai 2 kayaknya loh. Kayaknya nggak sampai 2 seingat saya. Seingat saya baru awal atau langsung jebret, Mbak Im terkenal sekali. Kayak heboh banget gitu kan? Amin. Ya sampai ada kasus juga kamu itu. Tadi pasti jual apa? Iya, iPad palsu. iPad. Ya Allah, gue sampai pusing. Wait, I want to ask ya. Simple question, jangan offended loh ya. Iya. Apakah orang itu love to hate you? Itu yang saya bingung juga. Kayak mereka tuh just wait untuk kamu tuh. Saya bingung. Kamu ke Raffi tuh kayak orang love him gitu loh. Apa kamu tuh karakter kayak ini orang pengen benci kamu? Mau tahu nggak? Jujur, jangan offended ya. Apa? Saya itu malah saya sebenarnya gini loh. Dari tahun 2018 sampai 2022 lah kita bilang pas Kenzo lahir ya. Saya terlalu indah. Indahnya dalam arti saya ada bergerak di bidang sosial. Dapat uang juga dari YouTube, dapat istri, dapat anak. Itu saya bilang 4 tahun itu rezeki ini. Saya sampai yang, kalau saya dengan agama saya bilang cobaannya apa ya, kok ini indah sekali ya, saya bilang ya. Terus saya sampai tiba-tiba Paula itu demam darah pas lagi hamil Kenzo. Saya lumayan ketakut, saya takut anak saya kenapa-napa pas lahir. Aduh, saya bilang. Karena menurut saya terlalu indah lah semuanya buat saya. Dan saya percaya akan ada ujian, tidak tidak bisa indah semuanya. Tapi kata Ustadz pun, nggak boleh sebenarnya nunggu. Tapi ya, saya pikirin waktu itu. Saya takut banget. Lahirlah anak saya, Kenzo. Saya lihat semuanya tuh, dari tangan, dari kaki. Utuh semua. Alhamdulillah, saya bilang. Pas saya pulang hari itu, di lampu merah. Itulah pertama saya ketemu kakek Suhud. Kakek Suhud itu yang kasus pertama. Jadi saya dibilangnya, saya nggak mau bahas lagi, cuman istilahnya dia bilangnya jual Yasin, tapi sebenarnya dia minta uang. Itu yang blundernya. Oh iya, itu. Buat saya itu kaget saya. Setelah kita tahu kamera itu ada semuanya. Tapi karena sudah besar, ingat juga setelah semuanya besar, apapun buktinya, orang tidak akan percaya. Saya cuman waktu itu tapi buat saya malah saya bilang, alhamdulillah. Kalau gini doang sih udah, ajarin gue aja deh, pakai cobaan ini. Kagak apa-apa, gue bilang.
ini saya, yuk. Dan buat saya nggak apa-apa. Habis itu ada Citayam Fashion Week, mati gue. Apalagi nih, kita semua mau niatan baik semua, dan keluar duit banyak banget. Saya sampai bingung, sampai ada saya nggak bisa bilang orang-orang hebat di pejabat dan juga politikus yang ngedukung saya itu kasihan sama saya. Dulu pun sama orang, maaf ya bukannya saya bilang saya dicintai. Setiap baca komen segala semuanya ya muji, apalagi muji. Ya iyalah. Makanya saya bilang nggak ada, semuanya kayak rezeki ada, ini ada. Terlalu indah lah buat saya. Semua itu terlalu indah. Saya ngelakuin apapun dan ini pas 2022 itu pas banget, pas kakek Suhud mulai kita kasih bukti ini saya bilang yang tadi saya bilang ya, kasih deh cobain ke gue semuanya nggak apa-apa. Setelah itu baru ada Citayam. Yang saya bilang di situ pun saya tidak sendiri, bahkan orang-orang yang berhubungan dengan saya, yang politikus, yang segala semua yang tahu niatan saya, dia sampai telepon saya tiap pagi, kamu kasihan banget ya. Iya saya juga nggak tahu Pak, ampun saya bilang, sabar ya, karena di situ saya nggak mau sebutin satu brand besar banget, dia itu sebenarnya ikut 50-50 sama saya, sampai brand itu sebenarnya takut. Enggak, saya nggak akan spill, saya bilang nggak, biarin mereka aja kesini, karena yang penting buat saya niatannya itu kita yang tahu. Udah, mau dia serang udah nggak apa, hancur, udah kirain saya udah prank polisi di waktu setelah berapa bulan. Tapi buat saya itu indahnya itu apa? Masalah itu kayak seperti mengikis teman-teman kita yang beneran tidak. Kamu merasa begitu? Oh iya, jadi setiap kasus itu kan pengetahuan, mana yang benar, mana yang benar. Tidak perlu diragukan, guarantee. Menurut kamu orang-orang yang keluarin berita-berita ini tentang kamu nggak bagus dan lain sebagainya itu apakah juga mungkin teman-teman dekat kamu? Saya nggak bisa bilang ya, cuman saya itu nggak pernah baca kayak begitu, takutnya saya pikiran negatif sama dia, tapi saya selentingan dengar dan selentingan tahu, karena kadang-kadang karyawan saya bilang ini, tapi saya tidak mau benci. Saya sampai bilang, saya cuman sekarang tuh kayak buktiin sama mereka, gue bisa kok, bisa dalam arti banyak hal ya. Iya. Karena waktu itu di situ juga dibilangkan saya memakai orang miskin untuk mendapatkan uang. Makanya saya sekarang lumayan agak berhenti, saya pengen buktiin ke mereka, ada kok, gue bisa bikin ini kok, gue bisa bikin ini. Sampai itu akan lebur sendiri, yang akhirnya kita dengan opini kita, tanpa perlu kita bilang sama mereka, mereka sendiri aja yang mikir gitu loh. Cuman ya gimana ya, mungkin itu pendewasaan juga ya. Kenal lama Mbak Grace, maaf ya bukan gimana ya. Senang dalam arti pemikirannya beda, ini beda. Saya harus di lingkungan yang saya bilang ngapin saya. Saya harus orang lebih tinggi daripada saya. Karena saya goalnya itu tinggi banget. Saya nggak bisa di situ. Karena saya mau buktiinnya jauh banget dari sama orang-orang itu. Gue bisa di situ. Tapi bukan soal uang. Soal manfaat dari uang ini buat apa. Itu dia. Kamu pas masih muda atau kecil, kamu hidupnya susah nggak sih? No, susah banget. Susah. Tapi bukan susah dalam arti keluarga ya. Saya dari dulu nggak pernah, jarang banget minta uang sama keluarga. Tapi finansial kan pasti susah kan? Enggak, papa saya enggak sebenarnya. Enggak, kamu maksudnya dulu pas kecil grow up itu nyaman atau bagaimana? Alhamdulillah nyaman. Kamu pernah itu nggak sih diremehkan oleh orang sekitar kamu dulu? Keluarga. Nah itu dia kayaknya deh. Saya kayak psikologi kamu kayaknya direndahkan. Kamu sama memvalidasi. Sebetulnya ke keluarga kamu, bukan ke orang lain. Keluarga kamu. Malah jujur keluarga. Karena waktu itu saya paling bandel sendiri dan keluarga saya juga nggak salah kok. Karena keluarga saya baik-baik semua. Kakak saya empat-empatnya baik. Semuanya baik. Cuman saya doang yang bandel. Tapi bandelnya bandel laki-laki ya. Nah makanya dari itu ya nilai nggak bagus. Calon nggak lulus. Kuliah nggak ini. Tambah lah semuanya. Kita cuma buktiin, lihat lo ya, dendam dari sini. Gua akan jadi paling berhasil di sini, apapun caranya. Nah itu kadang-kadang itu tuh selalu kayak di badan tuh kayak begitu sampai detik ini. Kalau ada orang yang ini. Tapi kamu kayak begitu aja gitu nggak sih? Banyak kepahitan? Enggak. Yakin? Kalau saya malah, dan saya kan nggak pernah dendam. Itu kan di dalam. Enggak saya omongin keluar. Enggak, saya bilang enggak. Malah ketika kita, alhamdulillah ya, ada rezeki sekarang. Mereka bukan menikmati ya. Mereka nggak minta atau nggak ini. Saya tuh dan nggak pernah mau kayak dibilangin terima kasih, nggak. Memang itu insya Allah ya kebahagiaan kita di situ. Mau gimana dengan kita ya nggak tahu lah.
dengan sekarang kamu sudah sukses, Mas Bas, Amin. tuh, ya, Mas gitu. Kalau saya bilang itu suka gitu pasti ya. Ya, kan berarti memberikan mulia bagi Tuhan ya. Dengan posisi kamu sekarang di sini, apakah kamu merasa sudah berikan validasi daripada keluarga kamu sekarang ini? Udah kayaknya dari keluarga sudah mengakui dalam arti Baim Lucy udah Top lah. bukan topnya dalam arti itu ya, topnya dalam arti sayanya berubah dalam arti karakter juga. Beda banget sih Im. Itu kakak saya Hamzah namanya kalau nonton. Saya seneng ngerekam perkataan itu. Itu yang kadang-kadang jadi badannya saya untuk oh iya, aku dari posisi ini sekarang ya. Kadang-kadang suka lah denger itu. Kamu kan punya 2 anak laki-laki ya. Saya pernah ketemu yang pertama Keanu ya, sama tangga Kenzo ya. Keanu pertama ya? Keanu pertama. Kamu tadi bilang, karena dulu kamu diremehkan oleh seseorang, ya kan, membuat kamu jadi satu drive untuk kamu terus membuktikan, maju dan lain sebagainya sampai posisi hari ini. Menurut kamu, anak-anak kita nih semua yang sudah pasti lebih beruntung daripada kamu, ya kan? Betul. Apakah harus juga ada cambukan tersebut biar mereka juga jangan manja, bangkit, ayo jangan nepo baby, tapi bisa suatu dan lain sebagainya? Zaman sekarang tuh dimudahkan dalam banyak hal ya. Ya kita bisa bilang mereka akan manja kan semua itu. Kita susah banget jadi seperti public figure dulu ya. Kalau sekarang tinggal posting apa viral dapat lah. Terlalu manja dengan kayak begini agak bahaya sih. Satu adab ke orang tua juga udah hilang, sangat hilang. Buat saya ya. Kita nggak pengen dihormati, tapi ada adab yang kadang-kadang hilang. Kalau dulu kita cium tangan ya, sampai sekarang saya masih cium tangan kalau sama yang lebih tua. Ya orang sekarang nggak usah cium tangan lah. Dia agak menunduk badannya di depan orang aja sudah menurut saya itu adab. Tapi kalau dia jalan melenteng tanpa ada senior, dia bukan saya ya, maksudnya yang lebih tua kayak umur 60, 50 dia jalan gitu aja buat saya. Itu bukan adabnya kita. Dan itu terbentuk karena adanya digital yang mempengaruhi semuanya. Jadi buat saya ketika zaman sekarang adanya seperti ini, satu ada yang dimudahkan, ada juga yang dirugikan. Dimudahkannya ya mereka mungkin lebih gampang cari uang, pastinya. Yang kedua, tapi ya kita menghilangkan adabnya itu yang sebenarnya ciri khas kita sih. Saya kadang-kadang suka sedih aja. Jadi gimana cara kamu mendidik anak kamu biar itu memaintain adab tersebut? Dari kecil memang, dan memang bisa. Ternyata yang benar ya, pelajaran pertama itu dari orang tua benar. Kiano juga kalau misalnya gini, misalkan Kiano ini dia nih, Kiano lihat orangnya, dia suka gini. Lihat orangnya, udah di jalan lagi. Tapi harus benar-benar dipaksa sampai dia menikmati. Itu adalah suatu adab. Tapi sampai sekarang masih nyebelin. Kadang-kadang diamnya juga gini tuh. Kiano yang benar. Itu Aki, itu papanya papa. Peluk yang benar. Yang ini pelan-pelan banget. Kalau yang satu nggak mau. Nangis ini. Tapi kita nggak bisa zaman sekarang tuh yang nggak bisa keras. Ini nggak bisa. Dia akan sampai menantang dan akan loss karena sekarang tuh orang tua dan anak itu harus diemong, harus jadi teman. Nggak bisa karena terlalu luas untuk mereka tahu informasi yang gampang nge-distract. Kita harus jadi teman dia supaya dia kayak ada yang iniin, kita bilang pelan-pelan. Tapi kalau kayak orang tua dulu, nggak pencut ini dia ada ini dia beloknya cepet banget. Buat saya ya. Menurut kamu jadi anak-anak kamu ini kalau satu hari pengen jadi seperti kamu nih, artinya jadi selebriti, artis dan sebagainya, boleh apa nggak boleh? Boleh. Kamu boleh? Boleh. Atau malah, kamu bisnismen aja lah, nggak usah jadi artis. Menurut kamu gimana? Bebas. Bebas? Bebas. Asal halal ya? Asal halal. Oke. Bener kan? Omongan dulu tuh. Bener dong ya? Kita udah ketemu beberapa kali. Oke. Nah, tapi Mbak ini lucu. Kemarin minggu lalu ya, ketemu sama dia saya ajak dia ketemu di mall. Ya kan, satu Jakarta. Nah, ayo, saya tahu dia kan basketball suka. Sebelah, ayo kita iseng yuk main basketball itu yang di time zone tuh loh, yang lempar-lempar basketball ini. Saya nggak tahu coba. Main 3 rounds, saya menang pertama-tama. Ternyata dia tiba-tiba itu keluar dia punya, kamu show apa ya? Kamu show apa sih? Ayam. Kamu show ayam? Ayam. Wah, ini nggak kayak ayam. Ini nggak kayak, ini keluarnya kayak naga gitu. Langsung bilang, enggak, main sekali lagi. Harus kalahin Bu Grace katanya gitu. Itu benar, kedua kali saya kalah sama dia. Kamu tuh ada sense of itunya sekali ya, sangat driven-nya luar biasa ya. Iya, saya susah, harus maksimal menang. ya. Harus menang. Harus kalau misalnya jadi nomor 2, 3 nggak apa-apa. Yang penting aim-nya 1. Oke, kalau harus menang artinya apakah sampai harus nikam orang dari belakang, ceklak-ceklak, gue harus menang. Itu jauh dari kita. Pepatah yang paling bagus tuh yang saya ini, jangan kita naik gara-gara menjelekan orang. Itu jauh banget.
Itu mengerikan sih. Yang itu yang ada sekarang semuanya seperti itu. Janganlah. Kalau mendeskripsikan kamu itu, kamu seorang yang ambisius atau seorang yang driven? Driven. Apa bedanya? Ambisius itu agak negatif. Takutnya kita itu mau mencapai sesuatu karena kepentingan. Kalau driven itu kita ada visi untuk apa, sebagai apa, itu dijelas semuanya. Bahkan di meeting gede aja, saya kalau udah meeting gede, saya udah bilang, ini bukan memperkaya diri saya. Saya sudah bilang, ini uangnya buat, ini kalau saya meninggal nanti ini. Jadi buat saya uang itu buat melipatkan, buat saya, ya kalau kita meninggal nanti itu pala yang terus-terusan, itu sih. Buat saya ya. Alright. Nah, kamu kan tadi bilang kamu buka bikin toko, sekarang di TikTok, kami production house ya kan? What is next for Baim Wong? Wah, banyak banget. Wah, gitu ya. Itu sangat ambisius loh, bukan driven. Banyak sampai kita kadang-kadang nggak, saya satu-satu semuanya kayak seperti sekarang film aja kita menikmatinya banget ya. Itu ya kayak satu itu ya lama 1 tahun 4 bulan ya. Tapi nextnya sudah tahu sendiri ya. Saya ada ini kadang-kadang ada ini juga yang kadang-kadang saya cerita juga. Yang tidak tahu saya itu cuma membuka kayak buka pintu. Yang hit yang mana saya itu terserah, karena buat saya kerja keras saya di semua bidang saya, karena saya juga nggak tahu YouTube itu akan menjadi sesuatu hal yang gila buat saya. Tapi saya selalu buka itu, dan saya nggak pernah ngelakuin setengah-setengah. 110% hampir 200%. Makanya saya paling sebel kalau ada orang di bagian tugasnya tidak mengerjakan tugasnya. Fire. Buat saya pasti di titik maksimal dia, kalau enggak, lo mau begini aja nggak apa-apa. Lo segini-gini aja ya. Tapi lu nggak akan naik kemana-mana. Lu pun keluar dari sini, lu akan begini. Masalah lu sama kok, gue bilang. That's true. Bener kan? Masalah lu kan sama kok. Begini juga kok. Iya, bener. Buat saya di titik maksimal bukannya gue nge-push sampai ini. Karena gue mau lu tuh hebat. Karena gue tuh selalu kayak begitu. Yang gue nggak bisa, gue jadi bisain dan gue jadi harus hebat. Gimana mau dianggap sama orang kalau nggak hebat? Nih oke, ngomongin tentang film kami baru nih, Lembayung. Saya itu bener ya, Lembayung. Kenapa bikin film ini? Passion di situ satu. Passion bukan passion itu bahasa universal lah ya. Sebenarnya saya waktu itu jadi produser di Berpala Sejam. Waktu itu saya mengedit semuanya sendiri, tapi yang direct itu adalah Mas Teddy. Dia bagus banget, tapi pas ketika jadi itu kan taste orang beda-beda ya. Sedangkan saya bilang Mas Teddy maaf banget kalau misalkan ini hasil editan Mas Teddy, saya ngapain buat PH, saya bilang. Saya tuh harus sama ya, setiap bisnis, setiap apapun itu gimana cara kita menebak orang mau nonton apa. Kalau restoran customer maunya apa, sama semuanya kayak simpel itu. Saya belum pernah bisa menebak orang film itu seperti apa yang nonton. Kalau Twitter, YouTube, Instagram, semua Facebook ya, itu punya masa sendiri dan cara untuk captionnya aja beda-beda. Kita bilang ini saya belum pernah coba ini, saya ngedit boleh ya. Nah di situ saya melihat editing yang kok sehebat Mas Teddy ya, kok shot ini nggak ada ya. Oh, apa yang saya takutin selama ini menjadi director ternyata yang hebat aja salah, saya bilang. Nah di situ saya ada kemauan untuk membuat sendiri. Berarti salah itu adalah lumrah buat saya, bukan suatu kekurangan yang akan dijelekan sama orang nantinya. Ya lo, biasalah yang pertama-tama masih gitu ya. Akhirnya udah, saya ada satu cerita yang bagus banget, dan saya nggak suka horor sebenarnya. Ini kisah nyata, saya nggak suka penampakan horor yang gitu-gitu. Yang buat saya nggak masuk logis. Saya nggak suka, tapi kan paksa saya datang ke premier kamu. Tapi itu logis. Itu logis banget. Jadi nanti makanya saya pengen banget nonton supaya beda. Iya, gitu. Beda banget. Karena saya nggak suka. Yang hitam semua, di ini. Gimana saya believable sama dia nggak believe sama ini, tapi saya harus believein penonton. Saya kan pemain ya, saya nangis, penonton harus nangis. Tapi kalau saya juga punya teknik untuk menangis. Bisa saya nangis sekarang, tapi penonton nggak nangis karena itu teknik. Harus rasa yang main. Sama kayak buat cerita, saya harus percaya nih setan ada. Dan di situ skenario itu ada, tapi skenario jelek. Saya waktu itu diketok itu sebagai pemain sama Prime Eagles. Saya baca ini dan saya menyimpulkan itu satu cerita, oh gini nanti nih. Oh iya ini kok. Akhirnya saya nggak usah jadi pemainnya, saya ngedarik ya, saya bilang. Dia kaget. Hah? Ini sebenarnya jelek, saya bilang. Tapi saya bisa menyimpulkan ini jadi bagus. Saya harus 70% saya ubah ini. Nggak gampang ini. Kalau nggak, saya nggak mau, saya bilang. Mau atau nggak? Tapi jangan ganggu saya dari A sampai Z.
pilihan pemain segala sebenarnya sampai marketing. Jangan ya, mau nggak? Saya bilang mau dia. Nah makanya saya waktu itu agak memaksa ya, karena itu 99% hasil saya dari editing, dari musik, dari mixing semuanya. Itu juga. Semua. Jadi tetap ada orang profesionalnya. Iya, tapi kamu yang yang manage, kontrol. Dan itu sulit banget. Pasti. Banget. Dan saya baru kirain udah selesai ngedit ya. Allah Akbar, ada grading satu-satu gambar kita ini. Sampai yang itu cahaya belakang bisa wah, satu-satu scene. Ini sih sama aja kayak ngedit ya. Musik sama satu. Mixing suara sekarang. Ya Allah, saya bilang. Ya udah kita menikmati semuanya sampai ini akhirnya jadilah seperti ini dan saya seneng. Ini paling susah buat kamu nggak project ini? Susah dan menyenangkan. Tapi susah kan? Maksudnya challenging banget, banyak belajar hal baru gitu kan? Nggak susah karena saya sudah berkecimpung di sini sudah 24 tahun. Tapi kan sekarang benar-benar yang kamu bilang kontrol behind the scene 100% kan? Berarti kan beda dong? Beda, tapi kita as feel kan kita sebagai pemain juga kita harus ngertiin penonton mau kita apa. Jadi gini, kayak misalnya kita ada sini berdua, kita ada dialog. Saya datang ke sini tuh saya nggak boleh pakai skenario. Maksudnya skenario itu nggak ada. Jadi mau nanya apa, saya harus ini. Kecuali kalau misalkan ini saya udah tahu hafalan apa ya di sini. Nggak tahu kenapa ya, penonton tuh tahu kita mau ngomong apa. Itu sesuatu hal yang kadang-kadang aktor itu kita harus kosong di sini. Lu ngasih apa, gua ngasih apa. Kayaknya istilah gitu. Dan itu sulit. Itu harus tingkatan yang benar-benar kita ngerti penonton. Bukannya dari lagu apa sih. Dan itu yang dibilang alam bawah sadar ya kalau kita misalkan acting ya. Nah itu kalau saya nggak ada pengalaman itu, saya membuat sebuah film. Kalau ego saya sebagai pembuat, bukan melihat penonton menonton apa, habis. Ngerti nggak maksud saya? Makanya saya penasaran di film saya ini loh, compile untuk komersil dan idealis. Idealisnya saya mau jadi yang bagus banget. Komersilnya saya nggak bisa ngilangin apa yang dimauin sama penonton. Oke. Berapa target kamu untuk penonton kali ini? Jangan, saya paling nggak enak bilang itu. Bukannya takut. Kalau udah bilang seperti itu, bilang itu seperti kayak mau uang berapa. Saya lebih seneng bilangnya dengan udah disukain penonton, benar-benar disukain penonton ya, karena kalau disukain akan ngalir sendiri. Word of mouth. Iya, bukan ngalir sendiri ya income-nya. Tapi kalau kita maaf ya kita bilang, saya mau 3 juta, 5 juta, itu sudah income sebenarnya. Tapi boleh nggak saya tanya, bahasa dengar katanya untuk sekarang film sebagai box office harus 1 juta, benar ya? Itu saya nggak tahu. Saya dengar dari satu production house juga. Saya nggak tahu. Maksudnya kamu nggak tahu? Saya nggak tahu. Box office saya nggak tahu benar. Box office enggak ya? Nggak tahu. Oke, menurut kamu apakah film Indonesia itu bisa sampai international level? Bisa kalau memang buatnya seperti itu. Seperti Lembayung. Ya, maaf. Seperti itu ya, iya lagi. Maaf. Seperti itu dalam arti itunya itu benar-benar capek sih. Capeknya tuh banyak. Maaf ya, banyak director itu ketika ngerjain dia ngasih ke ini, editor ngasih ke ini, tapi nggak semua director ya, dia ada kerjaan lain. Sedangkan ini harus dilihatin satu-satu dan itu waktunya terlalu buang waktu. Terlalu buang waktu. Buat yang industri seperti kita, kadang-kadang kita perlu uang juga ya. Sulit sekali. Karena nyawanya itu ada di director. That's true. Nyawanya di sana. Kamu pernah itu nggak sih tertarik masuk politik? Dari dulu sebenarnya iya, jujur ya. Dari dulu sebenarnya iya. Cuman takut. Takut apanya? Cuman ada dapat pahala banyak sama dosa banyak, nggak ada tengah-tengah. Iya, keputusan itu buat banyak orang habisnya. Salah dikit atau nggak punya kepentingan dikit kayaknya. Kalau kita pertanggungjawaban di atas ya, bukan di sini kalau saya. Dan orang makanya berlomba-lomba untuk menjadi sesuatu di situ, dia nggak tahu tanggung jawabnya itu gede banget. Buat saya, makanya menunggu orang yang mengerti itu dan tahu tanggung jawabnya itu yang saya tuh kadang-kadang mudah-mudahan adalah suatu saat nanti. Tapi kalau saya maunya kenapa? Ya pahala gratis banyaknya dari situ sebenarnya kalau memang benar. Kalau saya salah ya ngeri lah, udahlah nggak lah. Mendingan saya gini-gini aja. Tapi kalau ditanya, gini not bad kok gini-gini kok sekarang. Tapi kalau ditanya, cita-cita waktu itu pernah bilang ya, presiden.
Kamu harus bilang amin dong. Loh iya, makanya kalau itu kan, amin. kalau itu mah sesuatu hal yang tinggi pasti harus ya. Kalau kita ya cita-cita tinggi, paling tinggi ya ngayal kalau bisa. Berarti kamu sangat gitu dong, perubahan image. Dulu katanya suka ngeprank, yang lain. Sekarang kita seorang Baim yang sabar, yang belusukan dan lain sebagainya. Sama lah, sama saya ke teman-teman juga sama semuanya. Cuman di depan maghrib saya jaim dikit. Aja penting satu hal sih Baim. Be genuine. Insya Allah. Iya, nggak usah dibikin Betul. banyak pura-pura. Be genuine aja. Misal contoh gini loh, misal contoh saya orang nggak sabaran, ya udah that's who you are maksudnya. Betul. Daripada pura-pura banyak topeng. Betul. Menurut saya itu yang paling menakutkan di seseorang, jujur aja sih. So, Betul. be yourself aja lah, Baim. Betul, In that Pak. sense. Betul banget. Ya. Betul banget. Thank you, Baim, udah datang hari ini ya. Sama-sama. But I'll watch the movie karena dipaksa. Tapi saya takut sama. Saya udah nggak suka nonton film horor, jujur aja. Nggak itu pickleball. Oh iya. Benar, bikin liga Pickleball. loh. Kita Oke. setuju dulu. Thanks ya, Baim ya. Siap, sama-sama.